Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Dr. Ari Wahyu Prananta, SPI MSOS, selaku dosen mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Pada kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu berjudul Pengaruh City Branding terhadap Aktivitas Wisata Budaya dan Sejarah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Perkenalkan, nama saya Zalfa Zahira, NIM 93 dari Prodi Sosiologi 3C. Lanjut ke pokok pembahasan, di mana di dalam pokok pembahasan dalam penelitian saya yaitu yang pertama ada bab 1 pendahuluan, lalu ada bab kedua yaitu tinjauan pustaka, bab 3 metodologi, dan bab 4 jadwal penelitian. Jadi, latar belakang penelitian ini fokus pada pentingnya city branding dalam memperkuat citra pariwisata, budaya, dan sejarah di kota Surabaya, terutama di Tugu Pahlawan. City branding itu sendiri sangat penting karena membantu kota membangun identitas yang kuat, yang tidak hanya cuma bikin kota lebih dikenal, tapi juga meningkatkan daya saing dan menarik wisatawan. Menurut Kotter 2002, city branding itu bukan sekedar promosi, lebih dari itu. Branding ini bisa memperkuat posisi kota di benak wisatawan dan sekaligus memperkuat pasar pariwisata. Jadi, city branding itu sebenarnya bagian dari strategi pembangunan kota secara menyeluruh yang mencakup cara kota membentuk citra, identitas, dan pengalaman wisata agar lebih menarik dibandingkan kota lain. Lanjut, latar belakang ini juga muncul karena citra pariwisata Surabaya yang masih kalah dibandingkan daerah lain, seperti Malang atau Banyuwangi. Surabaya lebih dikenal sebagai kota industri dan perdagangan, sehingga potensi wisata budaya dan sejarah belum tergarap secara optimal. Meskipun program Sparking Surabaya ini telah dijalankan sejak 2005 hingga 2015, tingkat kunjungan wisatawan ke Tugu Pahlawan belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Kondisi inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini untuk melihat bagaimana city branding dapat memperkuat citra wisata Surabaya, khususnya pada Tugu Pahlawan, agar lebih dikenal dan menarik minat wisatawan. Selain itu, sebagian penelitian sebelumnya tentang city branding di Surabaya masih bersifat kualitatif, dan belum banyak yang melihat secara kuantitatif pengaruh terhadap aktivitas wisatawan. Padahal, aktivitas wisatawan mulai dari jumlah kunjungan, durasi, motivasi, hingga tujuan edukasi adalah tolak ukur keberhasilan branding kota, yang bisa membantu menggali potensi wisata budaya dan sejarah yang selama ini belum tergarap maksimal. Nah, dari sinilah pentingnya penelitian ini. Tujuannya adalah untuk memberikan bukti nyata seberapa besar city branding mempengaruhi aktivitas wisatawan di Tugu Pahlawan, sekaligus memberikan masukan strategis agar citra Surabaya semakin kuat dan wisata budaya lebih optimal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yang pertama yaitu bagaimana strategi city branding yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam membangun citra kota melalui ikon Tugu Pahlawan sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah. Yang kedua, bagaimana bentuk aktivitas wisata budaya dan sejarah yang dilakukan wisatawan di Tugu Pahlawan baik dari sisi jumlah kunjungan, motivasi, durasi kunjungan, maupun tujuan edukasi. Lalu yang ketiga, sejauh mana pengaruh city branding terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis strategi city branding yang diterapkan oleh pemerintah Kota Surabaya dalam membangun citra kota melalui ikon Tugu Pahlawan sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah. Lalu selanjutnya untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk aktivitas wisata budaya dan sejarah yang dilakukan wisatawan di Tugu Pahlawan, meliputi jumlah kunjungan, motivasi, durasi kunjungan, serta tujuan edukasi. Lalu yang terakhir, tujuannya yaitu untuk mengukur dan menjelaskan pengaruh city branding terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya.
Dari penelitian ini terdapat 3 manfaat utama, yaitu manfaat teoritis, praktis, dan sosial. Pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian akademik tentang city branding dan pengaruhnya terhadap aktivitas wisata, budaya, dan sejarah. Selain itu, hasil penelitian ini juga bisa menjadi acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan strategi promosi kota serta perilaku wisatawan. Dan yang terakhir, penelitian ini memberikan dasar konseptual yang lebih kuat dalam memahami hubungan antara branding kota dengan peningkatan aktivitas wisatawan. Kedua, manfaat praktis bagi pemerintah Kota Surabaya. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas strategi city branding. Bagi pengelola Tugu Pahlawan dan Museum 10 November, penelitian ini bisa juga digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan atraksi fasilitas maupun program edukasi wisata budaya dan sejarah. Sedangkan bagi pelaku industri pariwisata seperti travel agent, UMKM, pemandu wisata, dan komunitas lokal, penelitian ini dapat membantu melihat peluang usaha dan kerjasama dalam mendukung peningkatan jumlah wisatawan. Ketiga, manfaat sosial. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai sejarah dan budaya yang dimiliki Kota Surabaya, khususnya di kawasan Tugu Pahlawan. Selain itu, mendorong keterlibatan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan warisan sejarah bangsa. Penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam membangun rasa bangga dan identitas kolektif warga Surabaya melalui penguatan citra kota, serta membuka peluang lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis budaya dan sejarah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa batasan yang menjadi fokus pembahasan agar penelitian ini lebih terarah dan sesuai tujuan. Yang pertama, dari sisi objek penelitian. Penelitian ini berfokus pada Tugu Pahlawan Kota Surabaya sebagai destinasi wisata budaya dan sejarah utama yang menjadi bagian dari program Sparkling Surabaya. Yang kedua, dari sisi variabel penelitian. Penelitian ini menggunakan 2 variabel utama. Variabel city branding mencakup 4 indikator, yaitu visual, narasi sejarah, nilai budaya, dan citra kota. Sedangkan variabel aktivitas wisata budaya dan sejarah terdiri dari 4 aspek, yaitu kunjungan, partisipasi, minat, dan persepsi wisatawan. Yang ketiga, dari sisi responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung langsung ke kawasan Tugu Pahlawan Surabaya. Lalu yang keempat, dari sisi wilayah dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di kawasan Tugu Pahlawan dengan waktu pelaksanaan yang difokuskan pada bulan Agustus hingga Januari 2026. Dan yang terakhir, dari sisi analisis data. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda untuk mengetahui sejauh mana pengaruh city branding terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah di Tugu Pahlawan. Dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang menjadi dasar dalam memahami hubungan antara city branding dan aktivitas wisata budaya serta sejarah. Yang pertama, menurut Kavatzis dan Answorth 2005, mereka menjelaskan bahwa city branding yang konsisten dan berbasis pada identitas kota dapat meningkatkan keterlibatan wisatawan, memperpanjang durasi kunjungan, serta menciptakan persepsi positif terhadap kota. Teori ini menegaskan bahwa citra kota tidak hanya dibangun melalui promosi visual, tetapi juga melalui pengalaman yang dirasakan wisatawan dan bagaimana branding tersebut membentuk perilaku mereka selama berkunjung. Yang kedua, menurut Richard 2018, wisata budaya memiliki peran penting dalam menciptakan pengalaman yang autentik bagi wisata modern. Wisatawan masa kini tidak hanya mencari hiburan, tetapi juga ingin mendapatkan nilai edukatif, pemahaman terhadap budaya lokal, dan pengalaman emosional yang mendalam. Teori ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana wisata budaya dan sejarah dapat menciptakan pengalaman yang bermakna dan reflektif bagi pengunjung. Lalu yang ketiga, menurut Ancol 2007, city branding dipandang sebagai strategi pembangunan identitas kota dan peningkatan daya tarik internasional. Kota dengan brand yang kuat lebih mudah menarik wisatawan, investor, serta mampu meningkatkan rasa bangga masyarakat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa city branding memiliki pengaruh langsung terhadap aktivitas wisatawan.
Yang keempat, menurut Piercy dan Lee 2005, jenis-jenis aktivitas wisatawan di destinasi sejarah dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti daya tarik, fasilitas, motivasi, dan kualitas pengalaman yang mereka dapatkan. Teori ini menjadi dasar dalam menganalisis bagaimana aktivitas wisatawan di Tugu Pahlawan dapat menjadi indikator keberhasilan destinasi wisata budaya dan sejarah. Dan yang kelima, menurut Putri dan Hidayat 2020, strategi city branding yang menekankan identitas lokal terbukti dalam meningkatkan jumlah kunjungan, memperpanjang durasi tinggal wisata, serta mendorong partisipasi mereka dalam berbagai aktivitas destinasi sejarah. Penelitian ini memberikan konteks lokal bagi Surabaya sebagai kota pahlawan yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya dan sejarah melalui penguatan branding kotanya. Penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu ada dari Suwani 2019, fokus penelitian yakni strategi branding destinasi. Lalu ada jurnal UB 2017, fokus penelitian persepsi wisatawan. Lalu jurnal UNER 2001, fokus penelitian persepsi masyarakat. Jurnal Kafatazis 2010, fokus penelitian hubungan branding dengan perilaku wisatawan. Lalu ada jurnal dari Halim dan Astuti 2018, fokus penelitiannya branding dan keputusan kunjungan kuantitatif. Lalu yang terakhir, jurnal dari Rahmawati 2020, fokus penelitiannya branding budaya. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu variabel dependent dan independent. Variabel dependent yaitu city branding, di mana terdapat 5 indikator yang mempengaruhinya. Yang pertama, identitas kota, diferensi, daya tarik, citra kota, komunikasi, dan promosi. Sedangkan variabel yang kedua, aktivitas wisata budaya dan sejarah, variabel independen yang dipengaruhi oleh 5 indikator, yakni aktivitas edukatif, aktivitas reaktif, aktivitas seremonial atau budaya, lalu aktivitas sosial, dan aktivitas ekonomi. Dalam penelitian ini terdapat 3 hipotesis penelitian. Yang pertama, hipotesis umum, yang kedua, hipotesis parsial, dan hipotesis komparatif. Hipotesis umum, H0-nya city branding tidak berpengaruh signifikan terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. H1-nya, city branding berpengaruh signifikan terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya. Untuk hipotesis parsialnya, H1A, aspek visual city branding, ikon logo, dan landmark berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah. Visual branding yang menarik mampu memudahkan wisatawan mengenali identitas kota dan meningkatkan daya tarik kunjungan ke destinasi sejarah seperti Tugu Pahlawan sesuai teori persepsi wisata Govers and Go 2009. H1B-nya narasi sejarah dan nilai budaya yang disampaikan melalui city branding berpengaruh positif dan signifikan terhadap aktivitas wisata budaya dan sejarah. Komunikasi yang efektif mengenai nilai sejarah kota akan meningkatkan pemahaman dan minat wisatawan dalam mengikuti aktivitas edukatif dan budaya, mendukung teori motivasi wisata sejarah Perce 2005. Lalu hipotesis yang ketiga, hipotesis komparatif, H2-nya perbandingan pengaruh antara aspek visual dan narasi sejarah. City branding menunjukkan bahwa kedua aspek berperan dalam meningkatkan aktivitas wisata budaya dan sejarah, namun tingkat pengaruhnya dapat berbeda secara signifikan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan adanya pengaruh dari suatu fenomena yang menjadi objek penelitian. Lalu ada definisi operasional dan variabel, di mana dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel. Yang pertama, city branding mempunyai definisi operasional, yaitu city branding adalah upaya strategis untuk membentuk citra dan identitas suatu kota melalui elemen visual, narasi sejarah, dan penyampaian nilai budaya dengan tujuan meningkatkan daya tarik wisata dan pengalaman wisatawan, di mana menurut Anholt 2010, Kavatazis dan Ashworth 2005.
Lalu variabel independen aktivitas wisata budaya dan sejarah adalah kegiatan wisatawan di destinasi wisata sejarah yang meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap nilai sejarah budaya lokal seperti kunjungan ke Tugu Pahlawan, tur edukatif, atau partisipasi dalam kegiatan budaya menurut Perce 2005. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Pada teknik pengumpulan data primer dibagi menjadi dua, yaitu kuesioner dan observasi. Kuesioner yaitu dengan mengukur persepsi, pengalaman, dan kepuasan wisatawan terkait city branding dan aktivitas wisata budaya sejarah menggunakan skala Likert 1-5. Lalu yang kedua, menggunakan observasi pengamatan perilaku wisatawan secara non-partisipatif untuk memverifikasi interaksi dengan elemen branding dan fasilitas budayanya. Lalu teknik pengumpulan data yang kedua, yaitu sekunder, dengan studi dokumentasi, materi promosi, brosur, media sosial, foto atau video, dan laporan program edukatif untuk melengkapi dan memverifikasi data primer. Jadwal penelitian dari penelitian ini yaitu ada 5 bulan tahapan. Bulan pertama yaitu penyusunan proposal penelitian, bulan kedua revisi dan persetujuan proposal, penyusunan instrumen seperti kuesioner, observasi, dokumentasi, lalu bulan ketiga uji validitas dan reliabilitas instrumen mulai dari pengumpulan data lapangan, bulan keempat lanjutan pengumpulan data lapangan yaitu dengan pengolahan data, analisis data, penyusunan laporan awal. Lalu bulan kelima penyusunan laporan final, review dan revisi, pengumpulan laporan penelitian. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.